Tentunya kami juga akan tanyakan pada Anda begitu ya. Menurut data yang tentunya dimiliki oleh Indef, sebetulnya berapa banyak warga negara Indonesia yang mana juga bekerja atau sebetulnya mencari penghasilan dari produk-produk pro-Israel? Karena memang mereka lah ini yang juga di saat nanti kinerja keuangan produk ataupun merek pro-Israel ini semakin tergerus kinerja keuangannya, mereka pun bisa saja terdampak PHK. Iya, saya kira banyak ya kalau kita lihat di industri manufaktur ya, khususnya industri makanan minuman ini kan banyak menyerap jumlah tenaga kerja gitu ya. Bahkan tenaga kerja yang sangat apa namanya eh, capital intensif gitu ya. Itu memang di industri makanan dan minuman. Dan kita bisa bisa membayangkan begitu ya. Kalau misalnya kinerja dari industri atau perusahaan ini turun, maka ya tentu saja akan ada penurunan profit ya, bahkan aset dan omset juga bisa saja apa menurun gitu ya. Nah, hanya saja masalahnya kan efektivitas ini gitu ya, efektivitas dari fatwa ini ya, apakah ini kemudian diikuti oleh konsumen gitu ya atau tidak. Dan lagi-lagi memang harus ada komoditas substitusinya ya atau penggantinya yang sama, tentu saja setidaknya kualitasnya sama, fungsinya sama, manfaatnya sama gitu dengan harga yang kompetitif. Tadi sudah disampaikan, bahkan gerai-gerai sekarang masih ada, bahkan ada diskon ya. Bagaimana ini juga mempengaruhi dari daya beli si konsumen. Nah, jadi kalau misalnya apakah ini akan mengancam PHK begitu ya? Kalau efektif ya fatwa ini yang tadi saya sampaikan, setidaknya ada 4 hal yang harus terpenuhi ya, maka ini betul-betul tidak hanya sentimen ya, sentimen agama ataupun sentimen masalah perdamaian atau kemanusiaan, ini bisa saja ke sentimen ekonomi nanti begitu ya. Dan ini sudah berbondong-bondong ya, tidak hanya Indonesia, saya kira di beberapa negara di di Timur Tengah, bahkan negara-negara yang notabene tidak setuju dengan eh, peperangan yang dilakukan oleh Israel ini gitu ya, atau penyerangan yang dilakukan oleh Israel ini, banyak yang kemudian justru memboikot tidak hanya dari sisi produk tapi juga shipping ya, perusahaan-perusahaan shipping yang notabene mengirimkan senjata gitu ya. Mereka juga banyak melakukan boikot seperti itu ya. Nah, oleh karena itu, maka memang mau tidak mau, ya suka tidak suka, konsekuensi dari fatwa ini kalau memang efektif gitu ya, kemudian sistematis, terstruktur gitu ya, bahkan akhirnya punya Baik. dampak terhadap daya beli masyarakat ya, tentu akan jauh lebih bisa memberikan dampak terhadap tadi ancaman produktivitas dari perusahaan-perusahaan itu. Oke, baik. Saya akan kembali ke Bu Dina. Bu Dina, tadi dikatakan begitu ya oleh Pak Rizal, yang mana banyak sekali masyarakat kita yang mana juga bergantung hidup dari merek-merek dagang yang mana juga pro-Israel. Sebetulnya, andai kita melihat lagi bagaimana ancaman dari PHK yang bisa saja terjadi oleh warga negara kita, Anda melihatnya seperti apa? Atau potensi dari PHK ini seberapa besar di mata Anda? Ya, saya lihat memang pertumbuhan di sektor makanan minuman itu baik gitu ya, dan lapangan kerja juga cukup berpengaruh. Tetapi yang paling penting, kalau tahap pertamanya saja tidak terjadi, penjualannya tidak menurun drastis, tidak akan ada PHK besar-besaran gitu ya. Jadi yang saya lihat di sini tahap pertamanya apakah sosialisasinya sampai dari kota ke desa gitu ya. Karena kan kalau hanya bicara produk makanan dengan yang di rumah tangga ya, jadi ada sabun, ada Pepsodent juga, ada itu belum tentu masuk ke bawah ya, karena kalau kita lihat pesaingnya di Indonesia pun sudah ada. Jadi masyarakat tidak begitu paham yang mana yang jelas gitu. Yang jelas kalau di perkotaan adalah makanan. Tadi saya sebutkan gerainya, misalnya tadi ada McDonald, ada Burger King, itu produk Amerika lah gitu ya, ada KFC di situ. Nah, yang jadi konsep kan ini tidak dimakan orang desa begitu ya. Jadi yang hanya orang kota saja yang akan makan restoran mahal ini ya, kan ini relatif mahal ya makanan-makanan ini dibandingkan pendapatan di perdesaan gitu. Jadi kalau itu saja tidak terjadi penurunan dari salesnya, penjualan, maka tidak akan dikhawatirkan adanya PHK gitu ya. Jadi ini saya melihatnya berapa serius dulu penjualan itu turun gitu ya. Dan itu mungkin perlu waktu, kan ini hanya MUI yang bicara. Kalau pemerintah kan netral, bicaranya dalam hal ini tidak bicara keras, dan ini
tadi karena yang bicara MUI, bagaimana agama lainnya gitu ya. Ini memang kita bicarakan dua sisi kan. MUI itu memang sebagian besarnya orang Islam ada di sini gitu ya. Jadi kita harus lihat efektivitas dari pusat ke daerah dan efektivitas pemerintah mensupport hal ini gitu ya. Karena tadi disebutkan dari UMKM, Kementerian UMKM, oh ini peluang ya, membaca peluang itu kan berarti mengatakan ya silahkan aja turun, tetapi nggak mau terus terang bahwa itu harus turun kan. Jadi turun tapi asal pindah ke produk made in Indonesia gitu ya. Jadi ini yang belum terlihat jelas gitu ya. Kecuali kalau pemerintah secara keras juga memsosialisasi bahwa kita pro Palestina, karena itu kita harus membangun UMKM kita, mengalihkan produk-produk ini ke produk Indonesia. Nah, kalau seperti itu statementnya akan lebih jelas gitu ya. Kalau ini belum sampai tahap itu, ini baru di level MUI ya, belum sampai ke tahap rencana aksi dari yang dilakukan pemerintah. Ya, jadi efektivitasnya belum gitu ya. Jadi tidak usah khawatir dulu dengan PHK. Karena penjualannya toh juga belum turun gitu ya. Karena tadi mereka sudah pakai strategi penjualan diskon. Ya artinya dalam jangka pendek dengan harapan setahun selesai nih perangnya mungkin ya kembali lagi normal gitu pertumbuhannya. Nah ini yang harus dijelaskan, pemerintah Indonesia mau menangkap peluang ini nggak? Kalau mau berarti UMKM harus besar-besaran melakukan sosialisasi, pindahkan ke produk made in Indonesia gitu. Anda jangan beli produk ini, belilah produk Indonesia. Apakah mulai dari makanan, sabun, sikat gigi gitu ya, apapun gitu ya. Karena produknya itu ada rumah tangga, ada produk final gitu ya. Itu mungkin pendapat saya ya. Jadi saya lihat efektivitasnya belum akan lengkap kalau hanya dari majelis ulama gitu ya. Karena ini baru himbauan sifatnya, belum merupakan program atau rencana aksi gitu ya.